Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat pertama dari chart astrologi. Ini ada dua grand trine ya. Kalau grand trine nggak ada focal point karena dia ada di satu elemen. Yang pertama saya ambil yang non bulan dulu, yang Lilith, Saturnus, dan matahari conjunction dengan Mars. Kita ambil itu sebagai latar belakang karena dia transitnya lebih lama, dan dari minggu ini sebenarnya itu juga sudah dari minggu kemarin malah sebenarnya. Dan matahari semakin mendekati Mars. Matahari yang mendekati Mars di Libra itu sebenarnya ada dua hal. Buat orang yang punya keharmonisan tinggi, ini adalah saat yang sangat menyenangkan ya. Super happy ketika penuh dengan gairah gitu ya. Jadi kalau pasangan romantis jelas ya, artinya kita bisa membayangkan betapa setiap hari tawa ada canda, kemudian seksualitasnya juga begitu menggairahkan. Jadi semua hal yang indah di situ ya. Either way, karena kan energinya sama, tinggal bagaimana kita mengambil sebagai bagian dari keseharian kita. Justru barangkali malah kalau yang romantis itu barangkali karena ada hal di luar juga yang membuat justru semakin terdorong, ini pilihan saya gitu. Jadi ada pilihan lain, tetapi justru kemudian melihat, oh ini yang terbaik buat saya. Jadi positifnya tuh begitu. Nah, kalau negatifnya atau vibration yang lain adalah ketika konflik itu ada kemungkinan memanas ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, karena ini trine itu energinya nggak konflik yang nggak ada penyelesaiannya. Justru dengan memahami dua kubu ya, kalau katakanlah saya ambil yang kolektif, ini kubu yang saling berlawanan, sejarahnya adalah perang gitu ya, sejarahnya adalah nggak pernah ketemu dengan kesepakatan. Ini adalah saatnya kesepakatan. Ada pihak lain yang lebih berwibawa, mungkin dia lebih adidaya or something like that. Itu membantu supaya komunikasinya bisa berjalan. Ada situasi yang secara normal tidak bisa diterima, but somehow bisa dicarikan titik temunya. Oke, ini dimungkinkan, tapi harus ada keseimbangan yang lain. Misalnya kalau satu kelompok minoritas tadinya benar-benar sangat-sangat tertekan ya, itu dulu, maka sekarang karena semua orang sudah melihat itu sebagai sorotan, minoritas itu menjadi requirement atau jadi prasyarat bahwa dia harus menjadi indikator utama bahwa perdamaian ini dimungkinkan. Kira-kira seperti itu. Jadi memastikan kelompok minoritas yang biasanya ditekan dalam dinamika hubungan ini, dia harus mendapatkan sesuatu yang sebagai prasyarat bahwa perjanjian atau truce ini, perdamaian ini bisa terlaksana. Something like that. Itu latar belakang. Kalau hari ininya, dan kita lihat ini Pentacles juga ya. Jadi sebenarnya ini adalah termasuk hari di mana ada kemungkinan keajaiban itu bisa datang. Jadi sesuatu yang tadinya tidak terpikir dimungkinkan. Jadi yang permusuhan sudah berabad-abad gitu, kayaknya kok bisa membuka jalan untuk berpikir bahwa maybe itu bukan hal yang salah lagi, seperti itu. Jadi bulan, Neptunus, dan Venus, ketika ada hal yang baru, yang sifatnya sebenarnya juga
dari sejarah karena ada Scorpio dan Venus di situ. Jadi sejarah itu menjadikan alasan untuk terjadinya pertentangan atau terjadinya satu hubungan gitu ya. Jadi nggak harus pertentangan sih, karena di sini kan trine. Kini dia punya nilai yang berbeda dan nilai itu diangkat lebih tinggi harkatnya. Oke, mungkin saya ngomongnya udah mulai dengan bahasa ajaibnya, tapi kira-kira seperti itu. Oke, ini kalau penggambarannya kan ini power ya. Power kan si beruangnya, komunikasinya itu tidak berat, ringan. Gambar burung. Dan sebelah kanannya matahari, bersinar. Bersinar itu kan bisa titik temu, bisa bercahaya, bisa amazing gitu, temuan ya. Jadi kalau menurut saya, jadi beruang itu kan yang berat-berat gitu ya, yang topik yang berat, yang kayaknya tuh impossible banget gitu. Kalau ketemu pasti nanti jadi senjata perang yang berat-berat gitu. Enggak, ini ketemu dan bisa bicara di level dimana dia bisa lebih ringan dan mendapatkan titik temu. Penggambarannya seperti ini kalau yang saya lihat sih. Dan tadi saya masih bicara levelnya lebih kolektif, habis kalau lebih individual kayaknya mungkin hanya beberapa, dan ini energi yang sangat rumit, inner child ya. Jadi gambar burung tadi inner child hampir sama ya energinya ketika ada hal yang berat. Jadi kalau kita dengan teman kita, barangkali kita punya perbedaan yang mendasar, entah warna kulit, entah suku bangsa, itu kan berat-berat gitu ya, ngomongnya aja udah males banget gitu kan. But somehow ketika ketemu kita bisa ngomongin, kamu tahu nggak masakan dari daerah saya namanya gudeg, itu enak banget, udah pernah ngerasain belum? Udah sih sering denger, tapi udah pernah nggak ngerasain yang bikinannya keluarga kita, enak banget, tahu nggak ya. Jadi hal-hal yang lebih inner child, lebih enteng itu bisa muncul diomongin dari dua pihak yang biasanya nggak terlalu nyambung. Oke. 3 kartu ini, Star Ancestor, Follow the Voice of Your Soul. Ini kartu masa lalu. Tapi anyway ada ancestornya ya. Jadi kayaknya memang ada hal yang sudah dibawa bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin lebih gitu ya. Dan menjadi kompasnya kita, ini di masa lalu. Sekarang see from higher perspective, exactly bulan yang trine dengan Neptunus. Kita melihatnya dari perspektif yang lebih tinggi. Kalau dulu itu udah turun-temurun gitu ya. Misalnya kalau mau bikin ikan pepes itu buntutnya harus dipotong, something like that ya. Udah turun-temurun, nggak tahu kenapa, pokoknya pepes itu kepala sama buntutnya harus dipotong gitu ya. Ini saya ambil contoh yang paling gampang. Ternyata pada saat itu karena memang wajannya itu nggak cukup gitu loh kalau dipakai kepala dan buntutnya, makanya dipotong. Cuman begitu turun-temurun dibilang kalau yang namanya pepes ya kepalanya jangan diikutkan dong. Nah itu kan nggak pantas. Jadi akhirnya kan turun-temurun kita pikir itu tuh secret banget gitu. Kalau sampai bikin pepes itu pakai kepala itu, wah dosa besar banget gitu ya. But somehow sekarang enggak, itu cuman dulu kan wajan gak ada yang segede gitu. Sekarang dipakai juga nggak apa-apa kan. Lagian ini kepalanya juga mungkin memberi aroma atau rasa yang lain di masakan ini, something like that. Saya ambil yang ringan banget aja. Nah, kedepannya see your seed grow. Jadi dengan ketika kita membuka diri untuk menerima bahwa pakai kepala ikan di masakan kita itu nggak dosa gitu ya, nggak dosa, nggak apa-apa, maka kayak ada sesuatu, oh berarti kita bisa membuat modifikasi lain di masakan yang lain juga. Kita coba masakan lain, kita pakai resep yang masa lalu tapi saya mau modifikasi dengan ala saya gitu ya. Kita pakai tambahan bumbu ini supaya selain rasa Asia saya mau kasih ada rasa western sedikitnya, something like that. Kayak gitu, mudah-mudahan nyambungnya. Contoh saya aneh sekali, iya. Oke.
Oke. Ini empathetic, receptive, sensitive, introspective, psychic, emotional, loving, dreamer. Ini gambar bulan yang ketemu dengan si Neptunus. Anyway, ini adalah saat ketika kita seperti dikasih fasilitas oleh semesta untuk bersikap lebih manis, lebih nice terhadap yang biasanya kita keras banget gitu ya. Challenge-nya adalah ya seperti biasa, kadang-kadang kan kalau kita dengan kelompok yang kita nggak kenal, karena kita nggak kenal, kita tidak tahu, maka yang menggerakkan adalah rasa takut, dan kita biasanya takut untuk sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan ya. Dan ini juga jadi kayak kita masih ada rasa khawatir bahwa something bad will happen gitu kalau kita membuka hati kita untuk kelompok atau orang yang biasanya tidak menjadi sekutu atau yang dekat dengan kita. Advice-nya adalah kita berusaha setengah mati supaya tidak membuatnya ini satu hal yang besar. Jadi kita seperti memang kayak percobaan mengambil resiko, tapi kita compromise gitu ya, artinya membuka diri untuk sesuatu hal yang biasanya tidak pernah kita lakukan. Outcome-nya ya memang masih banyak yang harus dilakukan. Jadi proses untuk bisa menjadi bagian dari new normal itu masih panjang, but somehow karena dia masih King of Pentacles juga, saya mengatakan bahwa ini sama tadi dengan seed will grow, somehow akan membawa pada satu keuntungan, tapi will grow, belum sekarang. Itu yang terlihat. Satu informasi lagi dari Spirit Guides, apa yang akan muncul untuk menutup bacaan hari ini. All paths lead home. You will never be lost or homeless. Ini kan sebenarnya ketakutan kita akan kehilangan rumah ya, atau kita ketakutan kita akan tersesat, atau karena kita bisa bilang tersesat itu kalau kita tidak mengerti area kita berjalan. Kita lagi masuk ke area di mana kita belum pernah melewati itu, tapi dibilang semua pasti akan akhirnya lari ke home lagi. Home itu kebiasaan, hal di mana kita merasa nyaman. Jadi penggambarannya adalah seperti bumi bulat bundar itu aja. Kita mau lari kemana aja, kita selalu bisa mencari arah untuk kembali ke situ, entah berputar, entah putar balik, entah mampir ke daerah lain, tetapi kita selalu tahu kapan kembali. I think that's just the meaning ya. All paths lead home. Jadi kalau kita takut bahwa kita disebut sesat, barangkali ini lebih tinggi lagi ya pembahasannya, kalau kita dibilang sesat karena kita membuka pada sesuatu yang tadinya kita sebut secret, dan saya contoh secretnya tadi masakan ikan pakai kepala yang biasanya nggak pakai kepala, itu kan kayak dosa besar banget, kita dibilang sesat gitu ya. Ini masakan model apa gitu, but somehow kita akan selalu menemukan cara untuk kembali ke titik awal di mana itu adalah home buat kita, entah kapanpun titik benchmark di mana kita sebut sebagai home. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.